Bagi warga Batam pasti sudah sering mendengar kata Bukit Daeng. Sering banget, apalagi belakangan ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan yang paling heboh adalah tabrakan maut antara bimbar dan pesepeda motor yang menewaskan seorang wanita calon pengantin yang merupakan salah satu karyawan pabrik di Batam. Banyak yang berspekulasi bahwa penunggu di Bukit Daeng sedang meminta tumbal sehingga terjadi banyak sekali kecelakaan lalu lintas. Dan masyarakat pun pernah menggelar doa bersama agar roh yang meninggal di daerah Bukit Daeng tersebut dapat pergi dengan tenang dan damai. Apa saja sejarah dan mistisnya dari Bukit Daeng tersebut? Anda di episode Urban Mystery. Banyak yang belum tahu mengapa tempat ini dinamakan Bukit Daeng. Menurut seorang warga yang merupakan tokoh masyarakat setempat, di lereng bukit ini pernah ditinggali orang Bugis bernama Daeng dan dia merupakan orang pintar atau ahli mistis. Karena saking terkenalnya Daeng, akhirnya banyak sekali orang-orang yang datang untuk meminta ilmu atau untuk berobat. Dari sinilah awal bukit itu dikenal dengan nama Bukit Daeng. Dan dia juga menceritakan bahwa Bukit Daeng merupakan tempat mistis dengan kondisi bukit yang memiliki batu yang keras. Namun uniknya, bukit berbatu keras ini justru ditumbuhi dengan pohon-pohon yang sangat rindang. Jalan di Bukit Daeng ini merupakan jalan protokol yang menghubungkan antara kawasan industri Muka Kuning dengan Batu Aji, daerah pemukiman warga. Daerah Muka Kuning ini dulunya adalah tempat kuburan massal dari penduduk Batam yang datang dari luar negeri. Namun sekarang sudah berubah menjadi kawasan industri yang sangat terpadu. Oleh karena itu, sering terjadi kesurupan massal di daerah industri Muka Kuning ini yang bisa jadi disebabkan oleh penghuni kuburan tersebut. Diketahui sepanjang tahun 2019 lalu, Bukit Daeng sendiri menyumbang angka terbanyak dengan 70 kasus kecelakaan. Dari 70 kasus kecelakaan yang terjadi, sebanyak 8 orang meninggal dan 7 orang luka parah. Namun memasuki Januari 2020 saja, sudah ada 73 peristiwa kecelakaan yang terjadi di Bukit Daeng sendiri. Wajar jika mendengar jalur Bukit Daeng ditembesi, maka yang dipikirkan masyarakat Batam adalah jalan yang seram dan rawan kecelakaan. Jalan di Bukit Daeng ini dibangun pada tahun 87 oleh PT KDA atau Kurnia Jaya Alam. Mereka mengerjakan jalan sepanjang 8 km dari Muka Kuning hingga Simpang Base Camp. Namun, cerita salah satu pekerja yang merupakan sopir bulldozer pada saat itu adalah Bapak Parlaungan Siregar. Ia mengatakan bahwa panjang 8 km dari Muka Kuning hingga Simpang Base Camp, jalan Bukit Daeng lah yang paling susah untuk dikerjakan. Dia juga menceritakan bahwa jalan tersebut memang mistis, dan ketika para pekerja sedang mengerjakan jalan tersebut, banyak sekali merasakan hal mistis dan aneh. Seperti suatu saat ketika mereka sudah selesai bekerja dan ingin pulang ke mes, mereka malah dihentikan oleh seorang berambut panjang berbaju putih, namun mereka tidak mengganggu. Begitulah pengerjaan pembangunan jalan di Bukit Daeng. Mereka harus memotong bukit yang penuh dengan bebatuan itu selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan itulah banyak sekali hal gaib yang terjadi. Setiap kali mereka mendapat kesulitan atau musibah, mereka akan langsung memotong kambing untuk meminta maaf pada penghuni bukit tersebut. Dia juga menambahkan bahwa berdasarkan penglihatan orang pintar, di Bukit Daeng itu merupakan tempat perlintasan roh-roh halus dari Muka Kuning ke Tanjung Riau. Harapan dari Bapak Parlaungan Siregar adalah agar pemerintah Kota Batam lebih memperhatikan jalan di Bukit Daeng dengan cara memasang lebih banyak rambu, lampu, serta memasang CCTV untuk antisipasi adanya kecelakaan dan menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati ketika melintasi jalan tersebut, dan juga membuat acara di Bukit Daeng untuk mengganti nama bukit tersebut. Himbauan dari kami sih, jika kalian melewati Bukit Daeng, tetap waspada dan memperhatikan jalan ketika kita sedang berkendara. Jika kita tidak mengganggu mereka, maka mereka juga tidak ingin mengganggu kita. Itulah sejarah mistisnya Bukit Daeng. Bagaimana menurut kalian jika kalian melewati tempat ini? Apakah seram atau biasa saja? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Kira-kira tempat mana lagi yang mau kita bahas di episode Urban Mystery selanjutnya? Komen juga ya guys. Jangan lupa kalian like dan subscribe ke channel saya jika kalian ingin lebih banyak konten cerita seperti ini. Terima kasih dan salam Urban Mystery.